Kalau misalnya gue nanya ke lo, selama lo sekolah lo belajar apa sih? Nah, lo bakal jawab apa tuh pertanyaan itu? Nah, mungkin ada dari lo yang kepikiran kayak, oh iya gue belajar perkalian, gue belajar untuk membaca, menulis. Ada juga yang mungkin langsung kepikiran ilmu-ilmu yang dipelajari di SMA atau bangku kuliah, kayak misalnya soal astronomi, soal biologi, dan lain sebagainya. Tapi ada nggak sih di antara lo yang tadi jawab, oh iya gue belajar caranya belajar dengan efektif? Nah, gue yakin gak bakalan terlalu banyak sih yang bakal kepikiran kayak gitu. Kenapa? Karena sadar atau enggak, sebagian besar dari kita ya memang belajar banyak banget kan hal sejak kita kecil. Tapi kita tuh sebenarnya jarang banget atau mungkin gak pernah diajarin sebenarnya cara belajar yang efektif tuh kayak gimana gitu. Jadi memang dari kecil hampir gak ada ya yang ngajarin kita tentang gimana caranya belajar. Implikasinya apa? Dampaknya adalah akhirnya cara belajar kita mungkin gitu-gitu aja. Baca, ngehafal, mungkin diselingi sama latihan soal gitu. Padahal sebenarnya ya kita tuh perlu gitu cara belajar yang efektif. Kalau misalnya gak efektif ya nanti hasilnya kurang maksimal gitu kan. Nah makanya kali ini gue bakal ngajak lo nih buat belajar gimana cara belajar yang efektif. Yang udah didukung sama teori dan bukti empiris alias sudah scientific nih bukti-buktinya. Bukan cuma buat pelajaran di sekolah atau mata kuliah aja, tapi juga untuk belajar banyak hal lain. Contohnya di 1% ya belajar hal-hal soal kehidupan gitu kan. Nama cara belajarnya ini salah satu prinsip yang memang kita juga sering pakai yaitu active recall. Nah, apa tuh dan kenapa sih active recall ini bisa bikin belajar jadi lebih efektif? Well, lo tonton videonya sampai habis biar lo bisa dapat keseluruhan insight-nya. Terlepas dari berbagai masalahnya, memang harus diakui kalau menghafal juga adalah salah satu skill penting dalam belajar, ya. Jadi menghafal itu memang skill yang cukup rendah dalam belajar, tapi ini penting juga, gitu. Karena yang paling tinggi adalah menguasai konsep sebenarnya. Ada hal-hal di dunia ini yang memang penting buat kita hafalin. Jadi kayak pelajaran hitung-hitungan kayak matematika juga kan perlu buat ngafalin rumus. Atau at least ya persamaan-persamaan dasarnya lah. Sayangnya, gak jarang pas kita sekolah dulu, metode hafalan ini malah dipakai buat hampir semua jenis pelajaran. Padahal subjek yang harus kita pelajari itu udah banyak banget. Kebayang gak kan yang harus dihafalin banyak ya hasilnya nanti gak maksimal kalau semuanya ngafal. Nah kenapa bisa gue bilang gak maksimal ya? Coba aja sekarang refleksikan berapa persen sih materi yang capek-capek kita hafalin yang pada akhirnya bisa kita kuasai gitu. Atau berapa persen sih yang masih lo inget dan lo pakai sampai sekarang? Well pasti dikit. Lo mungkin pernah ngerasa juga kalau apa yang lo coba hafalin ya hinggap bentar doang di otak alias ya lo belajar, lo hafalkan, terus lo lupakan habis lo ulangan gitu. Bahkan kayak lo yang baru lulus kuliah aja atau lulus sekolah bisa jadi ya tiba-tiba lupa tanpa bekas hal-hal yang udah lo hafalin. Nah pertanyaannya adalah kenapa sih kita bisa tiba-tiba lupa kayak gitu? Kenapa sih kita tiba-tiba kayak udah belajar banyak terus kelupain aja gitu? Nah ini kita harus coba evaluasi sebenarnya gimana sih cara kita belajar pada saat itu. Contohnya gini, kita coba lihat, misalnya pas mau ulangan. Sebagian dari kita paling caranya kan baca, hafalin gitu kan, terus komat kamit dan lain sebagainya. Terus udah kita pindah ke hafalan selanjutnya, baca, komat kamit lagi gitu terus kan. Nah pas besoknya mau lo inget lagi, kenapa ya gitu, cuman secuil dari yang kita hafalin yang bisa diinget. Dan ya ini kita lakuin berkali-kali dan kita lakuin terus-terusan juga, mungkin ya. Nah, sayangnya memang begitulah cara kerja pikiran kita. Kalau menurut seorang profesor dari Portland University yang dia mempelajari soal psikologi kognitif, secara rata-rata kita tuh bakal ngelupain 50% dari informasi yang kita pelajari hanya dalam 1 jam. Dalam 24 jam, setelahnya kita bakal lupa sekitar 70%-nya. Ini terjadi karena ternyata melupakan sesuatu adalah proses kognitif yang cukup penting. Karena ya prinsipnya dia itu ngebersihin informasi yang udah gak relevan atau gak penting. Biar apa? Biar proses berpikir kita jadi lebih cepat dan efektif. Jadi gini, masalahnya adalah gini, kalau misalnya lo belajar cuman kayak gitu doang, baca doang, ngafal doang, bisa dibilang lo tuh ngelakuin sesuatu yang kita sebut sebagai passive review. Lo tuh cuman secara pasif masukin informasi ke otak lo, dan membiarkan informasi yang lo pelajari mengalir secara alami ke otak. Tapi ya kalau misalnya udah gak penting-penting banget buat otak kita, ya itu bakal dilupain sama otak kita gitu. Makanya kita perlu ngasih tahu nih ke otak bahwa informasi ini tuh penting. Caranya bukan dengan bilang ke otak ini penting ya, mohon kerjasamanya untuk diinget gitu. Nah bukan kayak gitu, tapi gimana kita memasukkan informasi secara aktif
Nah, dengan melakukan apa yang dinamakan sebagai active recall. Ini yang gue udah bilang tadi ya di awal. Nah, active recall tuh apa? Ya, intinya mengingat secara aktif ya. Sesimpel itu sih, intinya mengingat secara aktif. Contohnya apa? Contohnya misal, lo lagi belajar bahasa Inggris tentang tenses gitu. Let's say, yang mau lo ingat adalah past continuous tense digunakan untuk menggambarkan hal yang sedang terjadi di masa lampau. Strukturnya adalah subject, was atau were, terus verb, terus ing, misalnya kayak gitu. Kalau lo pakai passive review ya lo baca aja sekali gitu kan, mungkin 2 kali terus udah lo hafalin terus-terusan. Nah kalau pakai active recall, abis lo baca maka lo bakal nanya, emang apa ya fungsi past continuous tense? Emang gimana ya strukturnya dan lain sebagainya. Intinya lo bertanya tuh terus-terusan. Supaya apa? Supaya ya lo ngelakuin reviewnya secara aktif gitu, active recall. Nah biar bisa jawabnya kan lo harus ngeluarin usaha tuh buat nginget-nginget. Nah itulah prinsip dari active recall. Dibandingkan secara pasif membiarkan informasi mengalir masuk ke otak kita juga secara aktif dan sadar berusaha untuk nginget-nginget apa sih yang tadi kita masukin ke otak. Dan kita coba nanya-nanya secara kritis gitu. Nah inilah ketika kita nanya-nanya ini, itulah yang bikin otak kita tahu kalau informasi itu tuh penting buat diingat. Kenapa? Karena ya rehearsal atau pengulangan adalah salah satu cara buat masukin informasi dari short term memory, memori jangka pendek ke memori jangka panjang. Simpelnya ya karena memori jangka pendek itu kapasitasnya terbatas. Informasi tuh nggak bisa lama-lama di sana. Jadi kayak pasti bakal kehapus gitu. Ini harus lo oper. Pilihannya adalah lo bisa tendang dan lo lupain atau lo masukin ke long term memory. Nah, disinilah fungsi dari active recall. Active recall ini pada prinsipnya kan lo ngulang-ngulang terus ya. Lo nge-rehearse informasi yang lo terima. Emang sih perlu banyak usaha dan tenaga. Tapi ya nanti hasilnya juga bakal sepadan karena informasinya tuh masuk ke otak lo gitu. Ke otak lo as in masuk ke long term memory lo, ke ya memori jangka panjang lo. Ada banyak penelitian yang udah ngebuktiin efektivitas active recall ini. Dari sebuah penelitian contohnya ya, belajar kosakata baru dengan active recall itu ngebantu partisipan nginget sampai 80%. Jauh lebih banyak daripada passive review yang cuman bisa inget sampai 34% doang. Sampai sini harusnya lo udah paham ya kenapa active recall ini bisa jadi cara belajar yang efektif. Sekarang, gimana nih cara ngelakuinnya? Nah, ada beberapa metode. Pertama, lo bisa pakai yang namanya space repetition. Jadi lo ngulang tuh apa yang lo pelajarin dalam jangka waktu tertentu. Misalnya, kalau kata memori grandmaster terkenal di dunia, ya, dia tuh nyaranin lo untuk nge-recall apa yang lo pelajari. Pertama, begitu lo beres mempelajari sesuatu. Yang kedua, lo harus juga nge-recallnya sehari setelahnya. Yang ketiga, lo harus nge-recall setelah 3 hari. Yang keempat, lo harus nge-recall setelah seminggu. Yang kelima, setelah sebulan. Dan yang keenam adalah setelah 3 bulan. Supaya apa? Supaya informasinya tuh tetap ada di long term memory. Variasi lainnya juga sebenarnya bisa lo pakai flashcard gitu. Jadi kayak ya pakai flashcard aja untuk lo kayak bisa tulis pertanyaan dari materi yang lo pengen lo inget dan di baliknya lo tulis jawabannya. Jadi kayak ya lo pakai flashcard. Itu cara pertama ya, bisa dengan space repetition dan juga dengan flashcard. Nah, cara lainnya adalah dengan lo ngajarin materi yang lo pelajari ke orang lain. Ini adalah salah satu metode favorit gue sebenarnya. Yang ini udah gue praktekin juga di kuliah. Dengan gue tuh nyeritain apa yang gue pelajari ke orang lain. Nah, dengan kita cerita sebenarnya, dengan kita ngajarin orang, kita tuh akan maksa otak kita buat menstrukturkan informasi yang kita punya, sekaligus kita nyoba ngevaluasi pemahaman kita dari sudut pandang orang lain. Dan ngajarin ke orang juga bakal bikin kita bisa tahu gitu. Oh, gue pahamnya di sini dan oh, gue belum terlalu pahamnya di sini. Karena misalnya gue terlalu berlibet ngejelasinnya. Nah itu ya beberapa metode active recall yang bisa lo coba. Tapi itu cuma beberapa contoh, ada banyak banget juga metode lain yang gue sebut gitu selain yang barusan. Lo juga bisa berkreasi ya buat nemu metode apa yang paling ampuh buat diri lo. Yang paling penting adalah ingat aja prinsip dasarnya kalau active recall adalah gimana caranya lo secara aktif ngulang-ngulang dan nginget apa yang lo pelajari. Dan lo bertanya-tanya juga ke diri lo sendiri gitu. Nah kalau lo punya metode lain, feel free juga untuk berbagi di kolom komentar, oke? Nah, tapi gue mau ngingetin satu hal. Kalau lo nyoba metode yang gue sebutin tadi, mungkin hasilnya nggak akan langsung efektif gitu ya. Lo juga mungkin bakal ngerasa kesulitan di awal-awal, ya itu wajar. Kenapa? Karena kita memang mungkin belum terbiasa ngelakuin active recall. Karena memang butuh usaha dan energi lebih daripada passive review. Jadi ya coba terus aja sampai lo terbiasa. Dikit-dikit aja, at least 1% aja setiap harinya. Lo nyoba gitu ya. Nah, buat lo yang mau explore cara belajar yang cocok buat diri lo, atau lo mau diskusi nih soal masalah kesulitan belajar yang lo punya, ya 1% sebenarnya sebagai life school ya tentunya
kita dengan senang hati menyediakan berbagai platform untuk ngebantu lo supaya lo bisa mengembangkan diri jadi lebih baik setiap harinya. Makanya kita punya berbagai layanan yang bisa lo manfaatin. Mulai dari kelas online yang nantinya lo bisa belajar nih fundamentals and basic skills sampai dengan skill-skill lain ya. Selain itu juga ada webinar yang kita bakal ngajarin specific skills. Dan ada satu lagi yang menurut gue cukup penting yang mungkin bisa lo coba adalah layanan konsultasi bareng mentor 1%. Di layanan ini lo bisa diskusi one-on-one sama mentor terlatih yang udah berpengalaman ngebantu ribuan orang untuk nyelesain berbagai masalah hidup, termasuk juga masalah misalnya lo sering lupa, masalah lo nggak fokus, masalah lo males, dan lain sebagainya ya. Intinya masalah belajar lo dan juga cara lo mencapai tujuan lo ke depannya. Karena belajar ini penting banget kan gitu. Nah, di sesi konsultasi ini lo bisa dapet ya konsultasi one-on-one ya bareng sama mentor 1%. Dan selain dapat sesi diskusi juga sama mentor, lo juga bakalan dapat yang lain. Misalnya apa? Ada psikotes dan interpretasinya. Biar lo bisa tahu nih, lo tuh kepribadiannya kayak gimana sih? Lo tingkat stresnya kayak gimana sih? Lo tuh minat karirnya apa sih? Dan ini bisa jadi referensi ya terhadap metode belajar yang kira-kira cocok buat lo gitu. Lo juga nanti di akhir sesi bakalan dapet tugas. Bentuknya apa? Bentuknya adalah worksheet. Supaya ini tuh nanti setelah sesi konsultasi, lo bisa secara aktif untuk menerapkan apa yang udah lo dapet di sesi mentoringnya gitu. Worksheetnya tentu bakal disesuaikan sama kebutuhan lo, jadi ya memang nanti worksheetnya tuh akan personalized. Kita udah punya banyak banget worksheet dari meditasi, sampai worksheet buat ngedeketin gebetan, sampai worksheet buat fashion gitu ya.